berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya pulang cuti ke Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya ya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya pulang cuti ke Indonesia ya, dan prosedurnya bagaimana ya. Untuk sebelumnya ya, teman-teman harus punya paspornya dicek dulu ya, masa aktif paspornya apa sudah habis atau masih tinggal sedikit ya. Itu harus diperpanjang dulu. Nah, teman-teman bisa pergi ke KBRI Seoul ya. Nah, setelah teman-teman pergi ke KBRI Seoul, nanti diperpanjang itu sekitar 3 hari, paspornya sudah jadi. Nah, sebelum jadi, teman-teman kirim buat kartu pos dulu untuk dikirim ke alamat tempat tinggal teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman lokasinya jauh, misalnya di daerah seperti saya Tongyong ini ya, itu nanti Seoul jauh banget ya, sekitar 5 jam atau ya 5 jam. Itu jauh banget. Maka dari itu harus buat uljaguk atau pengiriman pos ya, dikirim lewat pos kalau sudah jadi paspornya. Nanti di KBRI Seoul akan dibuatkan atau diberi tahu caranya mengirim ya. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah paspor oke, ID card di oke, sudah nggak ada masalah. Nah, minta izin dulu sama sajang ya, sajang di pabrik. Nah, kalau sudah izin oke, maka teman-teman bisa pergi ke imigrasi ya. Kenapa ke sana? Ya, di sana teman-teman bisa buat re-entry permit. Ini surat yang digunakan untuk re-entry permit ya, jadi kembali lagi ke Korea ya. Itu harus ada ya, syarat untuk cuti. Setelah surat re-entry permit sudah, maka teman-teman bisa menggunakan mencari tempat karantina dulu ya. Dan sambil mencari tempat karantina, teman-teman juga mencari informasi swab ya. Nah, kalau setahu saya, swab itu biasanya dilakukan di Bogunso atau di rumah sakit ya, Byongwon ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah siap semua, tempat karantina sudah oke, nanti ditulis ya, di dalam kertas itu ditulis untuk persiapan aja alamatnya. Nah, itu nanti teman-teman pergi ke Bogunso sebelum terbang, jadi 2 hari sebelum terbang teman-teman sudah swab ya. Nah, ini tips untuk teman-teman yang sebelum swab, minum air yang banyak ya, olahraga. Sebelum swab itu kalau bisa jangan makan dulu. Nah, setelah itu sebelum swab bawa minyak kayu putih ya, bawa minyak kayu putih. Nah, air itu dan bawa air putih ya. Nanti air putih dicampur dan setelah itu diminum sedikit. Setelah itu hidungnya juga dikasih air yang dicampur dengan minyak kayu putih ya. Jadi nanti kalau di swab insya Allah negatif, insya Allah. Ini hanya ikhtiar aja ya. Nah, setelah itu kalau misalnya hasilnya sudah negatif, nah sebelum itu juga teman-teman harus beli tiket dulu ya.
saran saya untuk teman-teman kalau misalnya mau kembali lagi ke Korea, beli tiketnya PP ya, dan usahakan 2 bulan atau 3 bulan sebelum penerbangan sudah pesan ya, untuk harganya, agar harga tiketnya murah ya. Kalau misalnya teman-teman beli langsung mendadak, takutnya nanti kursinya dapat yang tidak enak ya. Nah itu, dan harganya tinggi ya. Maka sebelum itu usahakan 2 bulan sebelum terbang sudah beli tiket ya, untuk jaga-jaga ya. Dan itu juga bisa diundur ya, bisa dirubah. Misalnya teman-teman misalnya tanggalnya ingin dirubah, hari ini bisa, itu di Garuda misalnya itu bisa. Nah seperti itu. Nah semisal sudah oke, nah besok itu mau terbang, jadi 2 hari sebelum terbang sudah swab dan negatif, maka teman-teman nanti terbang dari Incheon ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah setelah terbang dari Incheon sekitar 7 jam ke Bandara Soekarno-Hatta, nanti teman-teman langsung di Bandara Soekarno-Hatta akan dibawa untuk mengikuti pelayanan swab test ya di Wisma Atlet. Kalau misalnya teman-teman ingin memilih ke hotel, teman-teman bisa memilih ya, tapi itu tidak bayar alias mahal ya. Tapi kalau di Wisma Atlet teman-teman bisa gratis ya di sana. Cuma ya itu aja, fasilitasnya untuk 3 orang ya, satu ruangan itu. Jadi bedanya itu. Nah sebelum nanti di swab di Wisma Atlet kan teman-teman dibawa ya di Wisma Atlet, nanti di swab dulu lagi di sana, isi formulir, semuanya sudah oke. Nah sudah itu swab ya, hasilnya nunggu. Kalau hasilnya negatif biasanya itu dalam waktu 3 hari baru dipanggil. Tapi kalau misalnya teman-teman hasilnya positif, itu nggak sampai 1 hari, besok habis di swab langsung kelihatan positif, maka teman-teman akan dikarantina. Jadi itu aja. Jadi sebelum di swab, tips saya tadi, usahakan minum air putih yang banyak ya, dan hidungnya dikasih air putih atau minyak kayu putih dicampur air putih ya, untuk menjaga-jaga supaya corona atau nggak tahu, siapa tahu ada penyakit ya. Nah itu aja untuk jaga-jaga. Nah setelah itu teman-teman nanti di Wisma Atlet, kalau aku dahulu bulan Juni tahun 2021, di saat aku waktu itu karantinanya cuma 5 hari ya, jadi sebentar aja. Tapi kalau sekarang di Wisma Atlet katanya ya karantinanya 10 hari. Jadi teman-teman kalau misalnya karantina itu, teman-teman beli kartu SIM ya, kartu SIM di bandara. Karena apa? Kartu SIM nanti kalau di Korea dibawa ke Indonesia itu tidak bisa digunakan. Maka teman-teman harus jaga-jaga ya, beli SIM di bandara ya. Nah setelah 5 hari teman-teman di bandara, teman-teman di Wisma Atlet ya, kok di bandara. Setelah 5 hari 10 hari di Wisma Atlet, teman-teman pulang. Nah setelah pulang teman-teman cuti, misalnya sudah lama cuti ya, dan ingin kembali ke Korea. Nah, saya sarankan lagi beli minyak kayu putih atau permen minyak kayu putih ya, di apotek terdekat ya teman-temannya, atau ya itu, dan minum madu untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Nah
Jadi sudah itu nunggu semuanya sudah siap ya. Jadi tempat karantina sudah oke, sudah siap. Teman-teman ingin kembali ke Korea lagi, maka teman-teman langsung aja terbang ya. Pergi ke bandara Garuda yang terdekat ya. Nah, karena pesawat yang digunakan dari Incheon ke Korea dan ke Korea ke Incheon itu kebanyakan adalah Garuda, maka sebelum naik Garuda, kalau misalnya di domestik ya, domestik itu harus swab dulu. Tapi kalau misalnya langsung dari itu apa? Oh iya, harus swab dulu ya. Kalau domestik sama, jadi ke sebelum dari Soekarno-Hatta ke Incheon juga harus swab. Jadi 2 hari sebelum terbang itu teman-teman harus swab dulu. Kalau misalnya di tempat saya itu Premier dan Siloam ya, atau Siloam. Jadi bisa swab di rumah sakit itu. Jadi sebelum ke rumah sakit Premier teman-teman sudah siap-siap ya. Nah, semisal sudah negatif, maka teman-teman nanti menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, isi semua persyaratannya. Nah, REP semua itu persyaratan semua dibawa ke petugas dan jangan sampai ada yang tertinggal ya. Semuanya harus lengkap ya, semua persyaratan itu harus lengkap, jangan ada yang tertinggal satupun ya. Nah setelah itu teman-teman nanti terbang dari dari Bandara Soekarno-Hatta ke Incheon. Sampai di Incheon nanti teman-teman disuruh isi formulir semua, semua syarat-syarat ini semua ditunjukkan ke petugas bandara. Nah, di petugas bandara nanti disuruh membuat aplikasi yaitu karantina mandiri ya di Korea. Nanti teman-teman langsung dibawa ke tempat penjemputan. Nah, di sana teman-teman langsung dibawa sama yang misalnya teman-teman sudah pesan tempat karantina, maka teman-teman langsung dibawa ke karantina. Nah, sebelum di tempat karantina biasanya itu langsung di swab dulu di rumah sakit Bogunso di Korea. Nah, setelah di swab hasilnya negatif, teman-teman karantina 14 hari ya, 14 hari. Setelah 14 hari maka nanti swab lagi, dan apabila hasilnya negatif maka teman-teman bisa pulang. Nah begitulah pengalamanku dalam pulang cuti ke Indonesia di masa pandemi ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, subscribe, dan komen.